Ya, jasad itu tanah. Di dalam jasad ada nafsu. Jasad itu apa? Dokar, nafsu itu jaran, kusir itu iman. Tambange kuwi jenenge ilmu. Tambange kuwi jenenge nikmat, tambange kuwi jenenge takwa. Manusia di mana? Manusia itu gaib, berasal dari gaib dan akan kembali kepada yang gaib. Manusia yang ikut iman terkendali, uripe enak, tenang. Manusia yang ikut jasad sakarepe dhewe. Nah, maka inti puasa itu manajemen. Memanage yang dimanage hawa nafsu. Ojo sampai cenderung melakukan kejahatan. Di dalam ibadah pun bisa ada terjadi kejahatan. Coba ya, sampean pikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, anak-anakku, para santri Bait Al-Quran Nurus Safa serta seluruh pemirsa channel YouTube Yai Mim Official yang selalu setia menonton. Terima kasih atas view-nya dan subscribe-nya, like-nya. Semoga Allah membalas dengan berbagai kebaikan yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Hari pertama puasa di tahun ini 1443 Hijriah. Kemarin sudah kita sampaikan tentang niat ya, niat. Apakah niat itu harus dilafadzkan? Tidak harus. Ya. Tapi bolehkah niat itu dilafadzkan? Boleh, tidak masalah. Tapi niat itu kerentek hati. Jadi bukan lafadz. Lafadz niat itu bukan niat. Maka lafadz niat itu menuntun hati. Kalau hatimu sudah kerentek mau boleh, sudah, itu niat namanya. Baik. Saya akan masuk pada ini hakikat puasa ya. Apa puasa dan siapa yang berpuasa, itu penting. Apa puasa, siapa yang berpuasa, selanjutnya bagaimana berpuasa. Ya. Puasa seperti itu biasanya para ustadz, para kiai kan menyitir ayat atau apa namanya, surat Al-Quran Al-Baqarah ayat berapa? 183 ya, kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, coba dicek. Al-Baqarah 183 sampai 185. 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya itu. Ya dah? Betul ya? 183 ya? Oke. Itu yang biasa disitir. Baik. Sebelum masuk pada ayat itu, saya ingin sampaikan sebenarnya apa sih puasa itu yang terpenting. Ya. Apa ini? Jadi kalau kita nggak bertemu dengan apa atau tidak menjumpai apa, maka kita tidak bisa mengoperasikan. Kalau kita nggak berjumpa dengan pulpen, ini nggak bisa menggunakan pulpen. Kalau kita hanya mendengar pulpen, maka kata pulpen harus dijumpa. Harus ada upaya untuk menjumpai pulpennya. Agar apa? Agar kita bisa mempergunakan pulpen ini secara tepat. Ya, kalau nggak ketemu, ya nggak bisa dipergunakan. Maka apa itu puasa? Nah, kalau kita sudah ketemu dengan apa sih puasa itu sebenarnya? Baru kita bisa mempraktekkannya secara tepat. Secara garis besar ya, puasa itu kan biasanya ada dua pengertiannya. Secara fikih atau secara syariat, puasa itu al-imsak anit ta'am wasyarob wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Nah, yang disebut dengan puasa itu mencegah. Jadi mencegah makan dan minum, mencegah hubungan suami istri. Dibatasi oleh waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, diniatkan
untuk berpuasa, maka sah puasanya. Kalau kamu sudah memenuhi ini terkait dengan waktunya, terkait dengan pencegahan terhadap sesuatu, apa yang dicegah itu makan dan minum serta hubungan seks, niat puasa sah wis. Pokok kamu sudah begini, lambok kamu nyolong, lambok sah, ya enggak? Kenapa? Karena yang namakan puasa secara syariah itu adalah mencegah dari makan, mencegah dari minum, tidak melakukan hubungan seks dengan atau hubungan suami istri. Dibatasi oleh waktu min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari diniatkan puasa. Sah wis. Misalnya habis pas di tengah-tengah puasa begitu kita rasan-rasan, batal nggak puasanya? Tidak. Pas poso-poso begitu pacaran misalnya, pacaran enak dhewe itu pokok sah apa enggak? Ya sah. Ya nyolong ya sah. Karena nyolong pacaran itu enggak membatalkan puasa. Nah, ini secara syariah. Mari kita cek secara syariah ini harus dilanjut kepada hal sifatnya thariqah. Maka kajian Abi ini kajian filsafat, yaitu apa? Syariah, terus ontologis namanya, lalu thariqah epistemologi, cara mempraktekkannya secara tepat, namanya thariqah. Berikutnya aksiologi, agar apa? Agar didapatkan manfaat pada diri. Kalau kasih filsafat 3 itu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau thariqah beda lagi. Syariah itu ngono kuwi kudu dithariqahi secara tepat. Biar apa? Biar ada manfaat, yaitu hakikat. Tapi manfaat ini aja berhenti di sini. Manfaat harus mengantarkan kita kesadaran, namanya makrifah. Makrifah harus mengantarkan kita kepada keyakinan, namanya iqon. Jadi thariqah itu filsafat plus 2. Ya. Kalau filsafat hanya bicara 3, tangganya ontologis, epistemologis, aksiologis. Syariah, thariqah, hakikat. Nah, thariqah dalam kajian tasyawuf ditingkatkan menjadi ma'rifah dan iqon 5. Nah, apa itu puasa secara hakikat ya, secara ontologis ya. Kalau itu kan secara syariah yang bloko. Jadi syariah ini, ontologis ini kudu dithariqahi gitu loh. Ontologis ini kudu di epistemologi. Apa itu? Maka asyamu al-imsaku, itu intinya. Puasa adalah pengendalian. Mengendalikan. Nah, pertanyaannya, mengendalikan itu fi'il apa isim? Kata kerja apa kata benda? Kata kerja kan? Mengendalikan. Kata kerja. Berarti di sini timbul pertanyaan, siapa yang mengendalikan, apa yang dikendalikan? Berarti kan, ya toh? Fi'il, fa'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek. Apa yang dikendalikan, siapa yang mengendalikan, bagaimana mengendalikan, ya toh? Dan seterusnya itu. Jadi mengendalikan kan apa namanya? Muta'addi. Apa muta'addi itu dalam bahasa Indonesianya? Kata kerja yang memerlukan objek itu loh. Transitif. Betul nggak? Kata kerja transitif. Kalau tidak memerlukan objek kan intransitif. Misalnya saya ngising perlu objek nggak? Yes, ngising nggak perlu. Tidur, kata kerja kan tidur itu, tapi nggak perlu objek. Tapi meniduri beda loh ya. Tidur dan meniduri beda. Karena meniduri itu bukan tidur, meniduri justru bangun, ya nggak? Meniduri itu justru bangun, tapi tidur itu nggak bangun. Saya tidur berarti mengerjakan tidur. Tapi kalau saya meniduri itu beda artinya loh. Tidur nggak meniduri ya. Nah, bahasa Jawa nuroni ya, nuroni. Nggak ngerti ya kamu ya? Ya wis, nggak usah wis. Baik, berarti asyamu al-imsaku. Puasa adalah mengendalikan. Berarti kata kerja muta'addi atau fi'il muta'addi. Bukan fi'il lazim. Jadi kata kerja transitif bukan intransitif. Berarti memerlukan objek, memerlukan maf'ul.
apa yang dikendalikan, gitu kan? Apa yang dipuasakan? Nah, gini kan? Yang dipuasakan adalah hawa nafsu. Dikendalikan loh ya, bukan dikendalikan loh ya, bukan dibunuh loh ya atau dibuang, tapi dikendalikan. Berarti kendali itu apa sih? Tahu nggak kendali? Iya, apa? Kontrol. Kalau kamu namanya apa? Kalau orang Bali, kontrol ya. Ya kan kontrol ya kan. Harus dengerin kontrol. Ada R-nya, jadi kontrol. Apa? Ini yang guyu. Gampangannya begini, kuda, pelana kuda itu kendali, gitu. Kuda itu kendalinya ada pelana, gitu. Kendali kuda, alat untuk mengendalikan kuda, namanya Iku lho tampar-tampar sing neng kene. Lah iku apa nang jenenge lah? Tambang-tambang. Nah, sing digawe ngene. Lah berarti kudane aja dipateni ngene gampangane. Kuda itu berarti apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah nafsu. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah iman. Ya, manusia di mana? Ya manusia ikut iman apa ikut nafsu? Kalau ikut nafsu melok jaran, nah ikut iman mampu mengendalikan gitu loh. Manusia itu yang mana tuh? Manusia itu gaib, berasal dari yang gaib, dia akan kembali kepada yang gaib. Benar loh ya? Nah manusia dinyata dalam bentuk jasad. Jasad manusia ini bukan manusia, ini jasad manusia, alat iki dokar. Di dalam dokar ono jaran jenenge nafsu. Nah, di atas dokar ono kusir jenenge iman. Nah, ngerti nggak? Nah, paham nggak? Ya. Dokar ngerti nggak dokar? Kamu itu nuak naik dokar nggak mikir ngono. Mikir maksudnya gimana? Mikir maksudnya diingatkan dokar iki moro dokar iku ana kusir ana. Aja mek numpak rasa enak di dalam enak iki ana dok. Jarane kok iso mlaku ya? Ana jarane. Lah kok mlaku genah ya ketujuan ana kusire ya ka? Loh, kusire gawe alat ta jenenge apa? Kendali. Paham enggak? Ana kendaraane jenenge jasad, ya toh? Ana jarane jenenge nafsu. Ana kusire jenenge iman. Ana alat pengendali jenenge ilmu dan nikmat serta takwa. Paham? Oke. Jadi apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah nafsu. Kenapa dikendalikan? Nah, nafsu itu kalau nggak dikendalikan, ya melayu sakarepe dhewe dan kecenderungannya jelek. Nafsu itu berada dalam jasad dan jasad itu berasal dari fisik tanah. Dia sifatnya seperti ya kayak tanah itu sembarang ditompong. Daun ya masuk, wong ngengek ya masuk, wong tidur ya masuk. Tanah itu semua diterima, ya enggak? Wong mati dipendem ya gelem, sembarang gelem tanah itu. Nah, oleh karena itu, karena sifatnya sembarang mau alias cenderung bebas, oleh karena itu, kalau suaranya sandal ya. Oh ya wis. Oleh karena itu, ya, dia harus dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Kemauannya itu loh ya. Ojo sembarang loh. Peh sembarang ngarepe terus dituruti, ojo dituruti. Nek tanah memang sifatnya tanah, ana wong ngising gelem, ana wong jalan-jalan gelem, ana wong bal-balan tidak masalah. Tapi lek tanah yang sudah dijadikan jasad untukmu harus kamu pimpin oleh imanmu. Apa? Lek diisingi ya aja gelem. Tapi lek ngisingi enggak apa-apa, ngono maksudnya. Kamu jangan mau diisingi orang, tapi ngising enggak apa-apa, ngono lho. Ngising bener. Loh, kamu kan tanah, loh. Kamu dari tanah loh. Kudu gelem tak isingi. Lah aja ngono kowe. Nah, ngerti enggak ini? Ngerti ya? Jasad itu tanah. Di dalam jasad ada nafsu. Jasad itu apa? Dokar. Nafsu itu jaran. Kusir itu iman. Tambange kuwi jenenge ilmu. Tambange kuwi jenenge nikmat. Tambange kuwi jenenge takwa. Manusia di mana? Manusia itu gaib, berasal dari yang gaib dan akan kembali kepada yang gaib. Manusia yang ikut iman terkendali, uripe enak, tenang. Manusia yang ikut jasad sakarepe dhewe. Nah, maka inti puasa itu manajemen.
memanage yang dimanage hawa nafsu, ojo sampai cenderung melakukan kejahatan. Di dalam ibadah pun bisa ada terjadi kejahatan. Coba ya, sampean pikir ya. Saya ngimami traweh tadi malam itu di Masjid Al-Huda. Wong ngimami kan yo atiku seneng ya ngimami sholat isya plus traweh, sholat isya terus ceramah sedikit, terus sholat isya plus witir. Sholat taraweh 8 rakaat, witirnya 3. Ya wis biasa aku seneng yo, awakku jadi sehat ya terus enak nang awak. Dibayar coba. Dikasih sarung ini BHS. Ini tuh BHS. Ya berapa harganya Mas kayak gini? Ya lumayan lah. Berapa? 500 ya? 1 juta ya? 1,5 juta ya? 1,5 juta coba. Ini BHS asli ya. Tapi nggak seperti punya Abi, kalau punya Abi kan 5 juta ya. Ini bukan 5 juta, 30 juta nanti kasih sama ownernya. Harganya. Ini yang punya hanya Abi doang. Ini BHS Yaimim. BHS Jokowi. Kalau BHS pernah ada kiai muda kepengen ini nggak bisa kok. Ya. Karena saking kepengennya. Kepengen BHS Masdir itu nggak bisa. Pesan ke mama, tolong tulisi BHS Masdir. Ternyata nggak bisa. Nggak sembarangan. Kamu nggak perlu tahu siapa Masdir itu. Mubalek siapa. Ya, pokoknya dir lah. Jenenge anak dire. Jaluk BHS kalau punya Abi. Yang ada BHS, tapi tulisannya BHS Masdir. Nanti kalau dia sholat supaya ingat Masdir dan yang memberi pun ingat Masdir terus. Karepe ngono. Alasannya begitu. Setelah dikomunikasikan dengan marketing nggak bisa ternyata. ya. Sini saudara. Ya, coba saya ingin menyampaikan. Sholat saya ngimami. Pulang dikasih BHS dan dikasih amplop. Amplop berisi uang berapa mah? 750.000 coba. Saya senang lah. Kenapa? Ini saya ingin menyampaikan, di dalam beribadah pun ada materi. Maka seorang ustadz, ya toh, kalau dia tidak dipimpin benar-benar ini kan duit itu kan terkaitnya dengan materi kan, duit, BHS kan materi. Kalau ustadz tidak dipimpin oleh imannya, tidak mempuasakan diri, gitu, tidak imsak diri, maka dia akan dikuasai oleh nafsunya yang bersifat hubbud dunya ini, uang. Dia akan menfitnah ustadz yang lain agar supaya dia dapat banyak, ya betul gitu loh. Kalau dia nggak puasa, kalau dia tidak puasa, bukan puasa syariah loh ya. Kalau dia tidak mengimsak diri, dia akan timbul namanya ustadz munakil, bukan mubalek. Apa munakil itu? Menfitnah. Ustadz yang lain difitnah, ikut sesat dan lain sebagainya. Nanti jadwal dia untuk saya. Nah, itu bisa begitu. Nah, apa nggak ada perasaan itu dalam Abi? Ya mungkin ada, kecil. Tapi jangan. Apa salah perasaan itu? Nggak masalah. Tapi ojo, ngono loh. Ngerti nggak? Maka kalau ustadz itu mau terkait dengan materi ya, misalnya terkait dengan materi, terus dia betul-betul imsak diri, memanage diri, memimpin nafsunya, maka dia akan mempromosikan ustadz lain. Bedanya ini. Kalau ustadz itu benar-benar imsak diri, benar-benar puasa, benar-benar siam, tidak hanya syariah, dia akan mempromosikan. Karena misalnya ada ustadz yang masih perlu duit ya, karena masih belum kaya ya. Terus di situ ada Masjid Al-Huda misalnya, banyak itu. Terus ngomong, enggak ini, ustadznya bagus, kualitas, bacaan Qurannya bagus, penguasaan agamanya bagus, tawarkan. Itu yang Abi lakukan. Berat enggak itu? Ya berat dong melawan hawa nafsu. Awalnya berat, tapi tak pandang saja. Ada ustadz ini ya mah, aku bahkan membagi, saya berapa jadwal saya di sini? Ada 5, udah kebanyakan itu. 3 itu maksimal. Kenapa? Karena saya khutbah itu di minggu ke-5 di masjid itu. Jumat ke-5. Yang ke-5 banyak toh. 1 tahun bisa 4-5 kali barang. Kebanyakan. Kalau saya bagi dengan ustadz ini gimana? Ini bagus. Nah, bagus akhirnya tak bagi. Kenapa? Karena ini sangunya banyak dan ustadz ini perlu. Tapi di kemudian hari saya malah dilereni bisa. Enggak apa-apa. Konon katanya ada ustadz baru yang kepengen juga. Ya wis, tambah aku dilereni. Enggak apa-apa. Enggak banyak kok masjid yang gitu-gitu. Nah, artinya apa? Ustadz pun bisa menjadi jahat. Ya toh?
kiai pun bisa menjadi jahat. Maka kejahatan itu ada di mana-mana. Kejahatan itu ada dalam diri setiap manusia. Manusia siapapun kecuali Kanjeng Nabi dan para ulama warasatul anbiya ya. Jadi jahat itu ada pada siapapun. Persoalannya kejahatan itu digunakan apa enggak. Apa jahat itu? Nafsu ammarah bisu. Itu kalau tidak dikendalikan dia akan menjadi lawamah, diekspresikan. Begini gampangannya, kamu itu senang duit apa enggak? Senang apa ora? Senang kan? Lah, itu enggak salah itu loh. Nah, baru salah kalau kamu liarkan, tidak kamu manage. Senangmu duit itu mbok gawe nyolong. Senangmu duit mbok gawe menfitnah. Senangmu duit itu mbok gawe ngapusi supaya oleh duit lagi salah. Maka kesenanganmu terhadap duit, kesenanganmu terhadap materi harus dipimpin oleh iman. Harus diimsak, harus dikendalikan, dipegang. Apa yang senang itu jarang kan? Siapa yang mengendalikan? Iman kan, kusir. Kusirmu harus kamu melok kusir. Ben iso numpak dokar, ben iso numpak jasad. Ojo sampai kamu ditumpaki jasadmu. Ya, kamu numpak dokar, melok kusir. Kusirlah yang pegang nafsu, yang bersamanya jasad. Jadi jasad ini dokar, nafsu itu jaran, ya toh. Terus kusir iku iman. Taline iku talen-talen jenenge ilmu, nikmat dan takwa. Nek Pak Kusir iku duwe ilmu. Pak Kusir bisa merasakan jaran iki piye. Luwe apa enggak supaya kuat untuk kebaikan. Pak Kusir iku ngerti iki menuju ketaatan apa enggak. Iman itu roh kabeh, ya enggak? Iman itu tahu dengan ilmunya, iman itu tahu bisa merasakan dengan nikmatnya. Iman itu cerdas dengan ketakwaannya. Berarti apa yang puasa itu apa? Mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Nafsumu. Siapa yang mengendalikan? Imanmu. Imanmu lah yang harus mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana manusia? Manusia yang ikut imannya menjadi mukmin. Maka yang dipanggil itu yang amanu. Amanu itu apa? Amanu itu yang sudah mengerjakan iman, yang sudah sidik, yang sudah amanah, yang sudah tabligh, yang sudah fatona. Maka ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu fi'il. Mengerjakan keimanan berarti enggak pasif. Bukan wahai orang-orang yang beriman. Orang yang sudah beriman berarti perintah poso. Orang yang sudah beriman itu pasti berpuasa. Itu loh. Berarti wahai iman yang ada dalam setiap diri manusia, itu tertulis pada iman itu untuk mengendalikan hawa nafsu dalam jasad manusia, ya toh? Sebagaimana tertulis pada iman itu pada umat-umat terdahulu sampai nanti hari kiamat. Tujuannya apa? Agar manusia itu mengikuti imannya menjadi takwa. Bukan wahai orang-orang yang beriman, berarti orang beriman kok dikongkon. Bukan, ini secara thariqah. Lek secara syariah ya ngono aja. Wahai orang-orang yang beriman, kamu iman apa enggak? Gitu kan. Anjane sering ngat ya kan. Pokok poso, ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo, mulai subuh sampai maghrib. Wis poso beres, niat poso beres, rasan-rasan sak RT jalan ya toh. Tadarusan 3 ayat oleh 30 wong ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah yo. Macam salah yo. Gegerane. Ya kaya ngono lah kowe. Apa batal poso enggak? Posone enggak batal, tapi mek oleh luwe tok. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih, ya. Siyamih lho ya. Bukan saumih lho ya. Ilal ju'a wal atasa. Wakeh wong poso enggak oleh apa-apa kecuali mikir lapar. Apa siam dengan saum beda? Kalau saum itu ya poso nang menungso, tapi lek siam itu saum itu syariah, lek siam itu hakikatnya puasa, yaitu rohani. Berapa menit, Mah? 22 menit. Biar dulu ya. Sampai di sini tentang
puasa kita kafe break dulu. Nanti habis ini lanjut sebentar.